Teks deskriptif. Pengertian teks deskriptif berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Ciri-ciri teks deskriptif. Yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Ciri-ciri yang keempat, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang kelima, teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya menuliskan tentang warna, merah keabuan, biru keunguan, dan lain-lain. Keenam, teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Ciri yang ketujuh, teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Misalnya, dua kaus merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Kedelapan, teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Kesembilan, teks deskripsi mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang dituliskan. Misalnya, saya pikir Blackie adalah anjing yang cerdas. Saya yakin buku ini bisa menjawab masalah yang kamu miliki, dan lain-lain. Ciri-ciri yang ke-10, teks deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Misalnya dengan kencang, di lapangan, di sore hari, dan lain-lain. Yang ke-11, teks deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora. Misalnya, kulitnya putih seperti salju, mobil ini cepat seperti cita, dan lain-lain. Struktur teks deskriptif. Yang pertama, judul. Judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Lalu yang kedua, identifikasi. Penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Yang ketiga, klasifikasi sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, deskripsi berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Kesimpulan bisa dicantumkan atau tidak. Jenis-jenis teks deskriptif. Yang pertama, deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua, deskripsi spatial. Teks deskripsi spatial adalah teks deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, deskripsi objektif.
Teks deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Lalu jenis yang keempat, deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. 5. Deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek baik halal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Baiklah adik-adik, selanjutnya kakak akan membacakan contoh dari teks deskriptif. Nah, di sini kakak akan mendeskripsikan contoh hewan cita. Cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Nah, mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Irang Tengah. Cita menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 128 km per jam. Mereka memiliki tubuh yang dirancang untuk bisa berlari cepat, tubuhnya yang ringan, kakinya yang panjang dan kurus, serta memiliki ekor yang panjang. Biasanya mereka memiliki panjang tubuh sampai 1,5 meter. Nah, cita dewasa memiliki berat sampai 72 kg, kepalanya berbentuk kecil dan bulat, memiliki moncong pendek dan garis-garis hitam yang terlihat seperti bentuk air mata. Warna kulitnya merupakan kuning kecoklatan sampai putih krim atau pucat dan sebagian besar ditutupi dengan bintik-bintik hitam yang memiliki jarak yang sama. Cita hidup dalam 3 kelompok, betina dan anaknya, koalisi jantan dan jantan soliter. Betina cinta menjalani kehidupan nomaden. Mereka mencari mangsa di wilayah jelajah yang luas, sedangkan pejantan cita lebih banyak menetap dan membangun wilayah yang kecil, namun dengan mangsa yang berlimpah dan juga akses terhadap cita betina. Cita adalah hewan yang aktif di siang hari, terutama saat fajar dan senja. Mereka hewan yang memakan mangsa mulai dari ukuran kecil hingga sedang, bahkan sampai 40 kg. Mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang seperti impala dan rusa. Cita biasanya mengintai mangsa mulai dari jarak 60-70 meter, menyerbu ke arahnya lalu menjegalnya selama pengejaran. Setelah itu mereka akan menggigit tenggorokannya hingga mangsanya mati. Betina cita hamil dalam kurun waktu 3 bulan dan bisa melahirkan 3-4 anak. Anak cita ini sangat rentan dimangsa oleh hewan lainnya seperti hyena atau singa. Anak cita akan disapi pada usia 4 bulan dan mulai mandiri pada usia 20 bulan. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah teks deskriptif adalah alat yang ampuh untuk menyampaikan informasi secara menarik dan hidup dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan teknik deskripsi yang baik. Penulis dapat membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri apa yang sedang digambarkan. Sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan sampai jumpa lagi.